Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami informasikan bahwa sesaat lagi rapat umum pemegang saham tahunan PT Prima Andalan Mandiri Tbk akan segera dimulai. Kami mohon dengan hormat kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Prima Andalan Mandiri Tbk untuk maju ke depan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham PT Prima Andalan Mandiri Tbk, selanjutnya disebut sebagai perseroan, Dewan Komisaris, jajaran direksi, serta tamu hadirin sekalian yang kami hormati. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita semua untuk bisa hadir di sini pada hari Rabu 30 April 2025 pada rapat umum pemegang saham tahunan RUPST Perseroan. RUPST selanjutnya bersama-sama disebut sebagai rapat. Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana telah diunggah pada situs web easy.kc dan situs web Perseroan dengan pokok-pokok sebagai berikut. Untuk lebih mengenal PT Prima Andalan Mandiri Tbk, marilah kita saksikan video Company Profile Perseroan. Since 1989, we have continuously strived to establish a coal mining company founded on the values of integrity, excellence, and responsibility. In 2021, we proudly succeeded in taking this company public. With the same values, we continue to build a public company that can positively impact society, Indonesia, and the world. We will provide integrity-driven financial transparency, enabling shareholders to understand how we manage our finances. We continue to develop our assets. We remain focused on seeking manpower with the best expertise and professional performance. We consistently allocate funds to various areas that support the operation of this company. We focus on strengthening our operations through efficient mining processes, innovative technology, and continuous improvements, creating a resilient and high-performing company for all stakeholders. We are committed to responsible mining by prioritizing environmental stewardship, community well-being, and sustainable practices in every aspect of our operations. We carry out environmental monitoring program that covers water quality, air quality, soil quality, marine biota, reclamation, revegetation, as well as hazardous and toxic waste, achieving a 40% positive impact through these responsible practices.
We believe that safety and comfort in the workplace provide a foundation to build a healthy and thriving business. Therefore, we are committed to meeting their needs, standards, and overall well-being by providing quality dormitories or housing accommodations, comprehensive workplace health and safety policies implemented across all areas of the company's operations, supporting facilities such as dining areas and places of worship with comfort and convenience guaranteed. Our community development programs focus on education, health, and entrepreneurship, fostering strong partnerships and supporting communities to become self-sufficient and improve their living standards. In line with our company's vision for sustainable impact, we uphold the well-being of nearby villages, schools, local culture, and environmental cleanliness. We deeply appreciate and thank all our stakeholders for their continued support and trust in Mandiri Co. As we move forward, we are committed to implementing strategic initiatives that will drive innovation, sustainability, and growth, ensuring a prosperous future for our company and the communities we serve. Let's achieve greater milestones together. Bersama Mandiri Co. Mandiri Coal, fueling tomorrow. Demikian tadi kita saksikan company profile dan highlight dari PT Prima Andal Mandiri Tbk tahun 2024. Sebelum memulai acara, terlebih dahulu kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengalihkan nada dering telepon ke nada getar selama rapat berlangsung. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini terlebih dahulu perkenankan kami untuk memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah hadir di antara kita. Bapak Edi Sugianto selaku Komisaris Utama, Ibu Dia Asriningsih Sugianto selaku Komisaris, Bapak Sendang Pengganjar selaku Komisaris Independen,
Bapak Handigli Virgo selaku Direktur Utama, Ibu Erita Kasihcia selaku Direktur Keuangan, Bapak Pata Sofyan selaku Direktur Teknik, Bapak Liu Chenzi selaku Direktur Marketing. Berikutnya, kami perkenalkan lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang hadir pada saat ini sebagai berikut. Jose Dimas Satria SHMKN, selaku notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akan membuat risalah rapat hari ini. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT Raya Saham Registra yang diwakili oleh Ibu Luciani Lugina. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni Rintis, Jumadi, Rianto, dan rekan yang diwakili oleh Bapak Toto Harsono. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 37 Ayat 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut dengan POJK 15 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Bapak Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen Perseroan untuk memimpin jalannya rapat berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 19 Maret 2025. Kepada Bapak Sendang Pangganjar, kami persilahkan untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya rapat hari ini. Terima kasih, MC. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, undangan dan para hadirin yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena restunya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat menghadiri rapat perseroan yang diadakan pada hari ini, Rabu 30 April 2025. Selanjutnya, sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, rapat ini akan mengacu pada tata tertib rapat yang telah kami unggah pada situs web easy.kc dan situs web Perseroan. Sesuai ketentuan Pasal 52 POJK 15 serta Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat beserta agenda rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut sebagai OJK, dengan surat nomor 010-PAM Korsek _3 Romawi _2025 tanggal 17 Maret 2025. Mengunggah pengumuman rapat ini pada situs web Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut sebagai BEI, situs web easy.kc dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Maret 2025. Mengunggah pemanggilan rapat pada situs web BEI, situs web easy.kc dan situs web Perseroan pada tanggal 8 April 2025. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang kami hormati, kita akan segera memulai acara rapat. Dan sebelum memasuki mata acara rapat, terlebih dahulu saya akan memastikan apakah quorum rapat ini telah memenuhi syarat. Oleh karena itu, kami minta kesediaan Bapak Notaris untuk menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dalam rapat ini. Pada Pak Notaris. Ya, terima kasih Pak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah, yang hadir dalam rapat ini adalah sejumlah 3.337.500.681 saham atau mewakili 93,86% dari seluruh pemegang saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, mata acara nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka quorum kehadiran untuk penyelenggaraan rapat ini telah terpenuhi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Notaris. Mengingat semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan,
maupun quorum rapat telah dipenuhi. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan rapat pada pukul 10.31 waktu Indonesia bagian Barat secara resmi dibuka. Bapak dan Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham, serta para hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat 3 POJK 15, pimpinan rapat akan memberikan penjelasan sebagai berikut. Kondisi umum perseroan. Mandiri Coal sudah berdiri sejak 1989 dan menjadi pemegang konsesi batubara melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP 2B sejak tahun 1994. Mandiri Coal secara konsisten menunjukkan dedikasinya dalam penyediaan sumber daya energi bagi pasar internasional. Komitmen terhadap integritas, keunggulan, dan tanggung jawab telah menjadi fondasi utama yang terus dijaga dan menjadi landasan dalam setiap langkah strategis perusahaan. Berawal dari ambisi untuk menyediakan energi bagi kehidupan, Mandiri Coal hadir dan tumbuh menjadi perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan pasar melalui pengelolaan tambang yang menyeluruh. Konsesi lahan pertambangan Mandiri Coal terletak di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, serta di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan mengoptimalkan layanan penambangan batubara yang terintegrasi, Mandiri Coal mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan reputasi yang telah diakui, baik oleh pelanggan domestik maupun internasional. Dengan mengoptimalkan layanan penambangan batubara yang terintegrasi, Mandiri Coal mampu menghasilkan produk dengan reputasi yang diakui oleh pelanggan baik domestik maupun internasional. Untuk mendukung kelancaran operasional dan pemeliharaan tambang, Mandiri Kontraktor didirikan sebagai unit yang bertugas menyediakan tenaga operasional, alat berat, serta infrastruktur yang memadai. Kehadiran Mandiri Kontraktor memungkinkan Mandiri Coal menjalankan proses bisnis secara optimal, sekaligus memaksimalkan kualitas produk dan layanan yang diberikan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Mandiri Coal untuk senantiasa menjadi yang terdepan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan. Semangat Mandiri Coal dalam mengubah tantangan menjadi peluang juga tampak nyata dalam terbentuknya Mandiri Transship, yang selama lebih dari 14 tahun telah memainkan peran penting dalam mendukung proses alih muat dari area tambang menuju laut terbuka. Selaras dengan kemampuan Mandiri Coal dalam menyediakan layanan pertambangan yang terintegrasi, keberadaan Mandiri Transship menjadi elemen strategis yang memperkuat rantai logistik perusahaan sekaligus menghadirkan nilai tambah bagi para pelanggan. Mata acara rapat. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, mata acara rapat pada hari ini telah diumumkan melalui pemanggilan rapat pada tanggal 8 April 2025, yaitu sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan perseroan tahun buku 2024, serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024 yang memuat A. Penggunaan laba bersih konsolidasi. B. Pembagian dividen dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan dalam tahun buku berjalan 2024. Dan C. Penyisihan sebagian dana cadangan sebesar 0,5%. 3. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. 4. Penetapan remunerasi, gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan, dan atau benefit lainnya, serta tantiem bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2025. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
Keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Kecuali apabila dalam anggaran dasar ditentukan lain dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan quorum kehadiran dan quorum keputusan rapat. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan suara melalui sistem e-proxy dan secara langsung pada rapat melalui platform Easy.kc. Tata cara pemungutan suara dapat dilihat pada tata tertib rapat yang telah diunggah pada situs web Easy.kc dan situs web Perseroan. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat pada saat tanya jawab. Para pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang ingin menyampaikan pertanyaan dan atau pendapatnya melalui Easy.kc sebagai berikut. Pertanyaan dan atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di Easy.kc. Pertanyaan dan atau pendapat dapat disampaikan selama kolom General Meeting Flow Text, berstatus Discussion Starter for Agenda item nomor yang terkait sesuai mata acara yang sedang berlangsung. Dalam risalah rapat, jumlah penanya untuk setiap mata acara rapat akan dicatat dan dilaporkan kepada OJK. Bapak Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, sebagai informasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara yang pimpinan rapat sampaikan sebelumnya dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memasuki mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024, serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta undangan yang kami hormati, sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut sebagai UU PT, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan tahunan antara lain terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan. Selanjutnya saya minta kesediaan Bapak Handi Glyvirgo selaku Direktur Utama untuk menyampaikan materi pembahasan mata acara rapat pertama ini. Kepada Bapak Handi kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Laporan tahunan untuk tahun buku 2024 telah disediakan melalui situs resmi Perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat. Untuk itu, perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku 2024 dan laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Secara keseluruhan, kinerja perusahaan cukup baik pada periode tahun 2024. Perseroan telah memproduksi 9,2 juta ton batu bara, terkoreksi 8,7% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2024, pendapatan Perseroan di tahun 2024 tercatat sebesar 760 juta US dollar, terkoreksi sebesar 16% dari tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2024 Perseroan juga mencatat keuntungan bersih sebesar 116 juta US dollar, terkoreksi 50% dari tahun sebelumnya. Dinamika industri batubara global masih akan terus dipengaruhi oleh persoalan perang dagang, kebijakan pemerintah, fluktuasi harga batubara,
kinerja perusahaan batubara yang belum stabil, yang masih harus beradaptasi dengan tren global menuju energi baru terbarukan, dan masalah emisi karbon. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut di atas, kami tetap akan terus meningkatkan kinerja perusahaan melalui berbagai inovasi dan efisiensi. Melihat ke depan, batu bara akan tetap menjadi sumber energi yang penting, terutama untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU, dan adanya peningkatan permintaan kebutuhan energi dari negara-negara berkembang di Asia Tenggara, sehingga kami tetap optimis dapat mempertahankan kinerja yang lebih baik serta mempertahankan posisi strategis perusahaan di pasar global. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap pencapaian kinerja perusahaan selama ini. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Handi atas pemaparannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, laporan direksi dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024 telah kami sampaikan untuk disetujui dan disahkan oleh rapat. Selanjutnya saya mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan kegiatan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat. Tahun 2024 adalah tahun yang penuh dengan tantangan bagi dunia usaha. Suasana geopolitik dunia yang terus bergejolak, kompetisi politik di Indonesia dan sebagian besar negara lainnya, serta kondisi alam. Namun perseroan masih tetap mencatatkan laba yang positif. Ini merupakan cerminan dari hasil perencanaan yang matang, serta tata kelola usaha yang baik yang dijalankan oleh segenap direksi. Profitabilitas mengalami koreksi dikarenakan oleh beberapa faktor di luar kendali dari manajemen, terutama adalah koreksi yang terjadi pada harga batu bara. Namun di lain sisi, manajemen menerapkan disiplin yang baik dalam pengelolaan biaya. Kami senantiasa melakukan rapat bersama dengan direksi yang dijadwalkan secara berkala maupun rapat-rapat impromptu untuk membahas dan menganalisis perkembangan perseroan beserta isu dan tantangan yang perlu disikapi secara strategis. Hal ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa manajemen mampu untuk mengimplementasikan rencana dan strategi usaha dengan tepat, serta melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris Perseroan berkomitmen untuk selalu menjunjung prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam cara kami menjalankan bisnis untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip ini harus terkandung dalam strategi, filosofi, maksud, dan nilai perseroan untuk mempertahankan bisnis yang benar dan seimbang. Kami memiliki kode etik untuk memandu perilaku di tempat kerja dan mekanisme penilaian sendiri, serta program orientasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Prosedur operasi standar perseroan terus dikembangkan sejalan dengan praktik terbaik tata kelola perusahaan yang baik, dan kami secara berkala melaksanakan kajian dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan. Pada akhir kata, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang sangat baik atas kinerja yang telah dicapai oleh manajemen perseroan untuk tahun 2024. Selain telah sukses dalam membawa kegiatan usaha perseroan untuk dapat berjalan dengan lancar, namun juga telah dapat mencapai kinerja yang baik. Melihat perkembangan politik perekonomian dunia dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia di awal tahun 2025 ini, kami meyakini bahwa perseroan tetap akan mampu menjaga kinerjanya. Demikian laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh rapat. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal
yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara pertama. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc selama kolom general meeting flow text berstatus discussion started for agenda item nomor 1. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan tahun 2024 termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian unqualified sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00192-2.1457 /1-1122-11-2 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024. Sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilahkan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.kc telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.kc namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Kepada Bapak Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suaranya. Terima kasih, pimpinan rapat. Dapat kami sampaikan hasil dari pemungutan suara sebagai berikut. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Terdapat suara abstain sebanyak 895.859 saham atau sekitar 0,02%. Suara setuju sebanyak 3.336.604.822 saham atau mewakili 99,98%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengaran suara terbanyak menyetujui usulan untuk mata acara pertama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara pertama yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara rapat berikutnya adalah penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024. Untuk penjelasan mata acara rapat kedua, kami mempersilahkan kepada Ibu Erita Kasisia selaku Direktur Keuangan. Kepada Ibu Erita, saya persilakan. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat. Kami mengusulkan bahwa rapat dapat mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar 112.766.026 $, sebagai berikut. A. Sebesar 65.918.646 $, dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar 24.616.793 $, yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2024.
sehingga sisanya sebesar 41.300.853 US dollar akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Berdasarkan kurs tengah BI hari ini, yaitu Rp16.787 per 1 US dollar, maka dividen tunai yang akan dibagikan sebesar Rp195 per lembar saham. B. Sebesar 0,5%, yaitu Rp563.830 US dollar disisihkan sebagai dana cadangan. C. Sisanya sebesar Rp46.283.550 US dollar dibukukan sebagai saldo laba ditahan. D. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk 1. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku. 3. Hal-hal dekat teknis lain dengan tidak mengulangi ketentuan yang berlaku. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Ibu Erita atas pemaparannya. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara rapat kedua. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc selama kolom general meeting flow text berstatus discussion started for agenda item nomor 2. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2024 sebagaimana sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Erita Kasicia selaku Direktur Keuangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilahkan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.kc telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.kc namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Pada Bapak Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suaranya. Terima kasih Pak Pimpinan Rapat. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua sebagai berikut. Terdapat pemegang sahamnya menyatakan tidak setuju sebanyak 19.805 saham. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan suara setuju sebanyak 3.370.480.876 saham atau mewakili sekitar 99,99%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan untuk mata acara kedua. Terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat kedua yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara berikutnya adalah penunjukan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Atas nama manajemen perseroan kami sampaikan terima kasih kepada kantor akuntan publik Rintis Jumadi, Rianto dan rekan atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan perseroan untuk tahun buku 2024. Selanjutnya untuk tahun buku 2025, perseroan berencana untuk melakukan seleksi terhadap akuntan publik dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit.
Adapun pemilihan akuntan publik perseroan akan didasarkan pada kriteria antara lain sebagai berikut. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jasa pemberian audit. Memiliki reputasi baik dan merupakan partner pada kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan accounting firm di luar negeri. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan dari segala aspek dan serta sesuai dengan termin dan kondisi yang dapat diterima. Maka dengan ini saya mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk akuntan publik pengganti apabila akuntan publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan, berkenaan dengan mata acara rapat ketiga. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc. Selama kolom General Meeting Flow Text berstatus Discussion Started for Agenda Item nomor 3. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah saya informasikan sebelumnya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.kc telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.kc namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Kepada Bapak Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suaranya. Ya, terima kasih Pak Pimpinan Rapat. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga sebagai berikut. Terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.013.493 saham atau mewakili 0,03%. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan suara setuju sebanyak 3.336.487.188 saham atau mewakili 99,96%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan untuk mata acara ketiga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara ketiga yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara berikutnya adalah penetapan remunerasi, gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan, dan atau benefit lainnya, serta tantiem bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan pasal 95 dan pasal 113 Undang-Undang PT, gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditentukan oleh rapat. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk anggota direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2025 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara keempat.
Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc. Selama kolom General Meeting Flow Text berstatus Discussion Started for Agenda Item nomor 4. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah saya informasikan sebelumnya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.kc telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.kc namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Kepada Bapak Notaris, kami mohon bantuannya untuk proses pemungutan suara. Terima kasih Pak Pimpinan Rapat. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara keempat sebagai berikut. Terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.013.493 saham atau mewakili 0,03%. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan suara setuju sebanyak 3.336.487.188 saham atau mewakili 99,96%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan untuk mata acara keempat. Terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat keempat yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan. Maka dengan ini izinkanlah kami menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada pukul 11.03 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu, saya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah memungkinkan rapat dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu sekalian, dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan, selesai sudah acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Prima Andalan Mandiri Tbk. Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan para pemegang saham sehingga rapat pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya PT Prima Andalan Mandiri Tbk dapat lebih sukses dan berjaya di masa yang akan datang. Demikian pelaksanaan rapat umum pemegang saham PT Prima Andalan Mandiri Tbk. Selamat pagi dan terima kasih. Bersama Mandiri Mandiri Coal, fueling tomorrow.